Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang acute kidney disease, keracunan dan overdosis. Nama anggota. Definisi acute kidney disease. AKD, acute kidney disease adalah suatu kondisi di mana terdapat penurunan fungsi ginjal yang tiba-tiba dan signifikan. Namun tidak separah AKI, acute kidney injury. Acute kidney disease AKI adalah kondisi ketika fungsi ginjal hilang secara mendadak dalam beberapa hari. Acute kidney disease yang berat terjadi ketika ginjal tiba-tiba berhenti berfungsi sepenuhnya atau hampir sepenuhnya, yang memerlukan terapi penggantian fungsi ginjal melalui prosedur dialisis. Acute kidney disease yang berat biasanya disebut juga dengan gagal ginjal akut. Etiologi 1. Prerenal, penyebab yang mengurangi aliran darah ke ginjal sehingga mengurangi perfusi ginjal, seperti dehidrasi, kehilangan darah, kehilangan cairan, penurunan tekanan darah. Kedua, renal, penyebab yang secara langsung merusak struktur atau fungsi ginjal itu sendiri, seperti nefritis, glomerulonefritis, pelonefritis, kerusakan ginjal akibat toksin. Ketiga, postrenal, penyebab yang menghalangi aliran urin dari ginjal, seperti obstruksi saluran kemih, kerusakan pada ureter atau uretra. Selanjutnya ada manifestasi klinis. 1. Gejala klinis, edema, hipertensi, kesulitan bernapas. Kedua, perubahan pada hasil pemeriksaan urin proteinuria, hematuria. 3. Peningkatan kadar kreatinin serum. Keempat, penurunan fungsi ginjal yang tiba-tiba dan signifikan. Patofisiologi dari acute kidney disease. Patofisiologi acute kidney disease meliputi gangguan yang kompleks pada vaskular, tubular, faktor inflamasi dan faktor-faktor lain seperti gangguan hemodinamik, infeksi serta toksin. Tekanan dorongan filtrasi glomerulus merupakan gradien. Tekanan dari glomerulus menuju ruang Bowmana bergantung dari ron darah ginjal, renal blood flow RBF, dan dikendalikan oleh kombinasi resistensi arteriol aferen dan eferen ginjal. Terlepas dari yang menyebabkan AKI, penurunan RBF mewakili jalur patologi yang biasanya menurunkan laju filtras. Glomerulus GFR. AKI terdiri dari 3 mekanisme etiologi utama, yaitu prerenal, intrinsik, dan obstruktif. Pada AKI prerenal, GFR tertekan karena adanya gangguan perfusi ginjal, sementara tubulus dan glomerulus memiliki fungsi yang tetap normal. Gagal ginjal intrinsik merupakan penyakit ginjal, utamanya yang bisa mempengaruhi glomerulus atau tubulus. Selanjutnya ada komplikasi. 1. Akumulasi cairan, edema paru, gagal jantung. Kedua, gangguan elektrolit dan asam basa, asidosis metabolik, hiperkalemia, hipokalsemia, hipofosfatemia. Ketiga, disfungsi sistem imunitas, innate infeksi sepsis, multi-organ failure. Keempat, gangguan ginjal kronik, sindrom uremic anemia, sindrom kardiorenal. Penata laksanaan acute kidney disease. Pertama, mengatur keseimbangan cairan dan mengobati retensi cairan. 2. Memberikan cairan intravena, albumin, dan transfusi darah. Ketiga, dialisis. 4. Pemberian natrium bikarbonat untuk meningkatkan pH darah. Kelima, jika terjadi gangguan pernapasan, lakukan prosedur ventilasi. Keenam, analisis kimia darah untuk mengetahui kadar natrium, kalium, dan pengisian cairan selama fase oliguri. Pemeriksaan penunjang. 1. Laboratorium. 2. Pemeriksaan darah. 3. CT scan computed tomography scan. Keempat, USG ultrasonografi. 5. MRI, magnetic resonance imaging. 6. EKG, elektrokardiogram. Asuhan keperawatan acute kidney disease. Pengkajian. Pengkajian adalah tahap awal dan dasar dalam proses keperawatan. B. Riwayat kesehatan. Klien yang mengalami AKD
Biasanya mengeluh nyeri di daerah pinggang atau punggung, sesak napas, lemas, dan kelelahan. C. Pemeriksaan fisik. 1. Aktivitas dan istirahat. Gejala keletihan, kelemahan, malaise, tanda kelemahan otot, kehilangan tonus. 2. Sirkulasi, tanda hipotensi atau hipertensi, termasuk hipertensi malignan, eklamsia, atau hipertensi akibat kehamilan. Disritmia jantung, nadi lemah, hipotomi ortostatik, hypovolemia, distensi vena jugularis, nadi kuat, edema jaringan umum, termasuk area periorbital, mata kaki, sacrum, pucat, atau kecenderungan perdarahan. Ketiga, pola eliminasi, tanda perubahan warna urin, contoh kuning, pekat merah coklat, berawan, oliguria, biasanya 12-21 hari. Poliuria 2-6 L hari. Kemudian ada gejala perubahan pola berkemih. Biasanya peningkatan frekuensi poliuria kegagalan dini atau penurunan berkemih atau oliguria. Fase akhir disturia ragu-ragu, dorongan dan retensi, inflamasi atau obstruksi, infeksi abdomen kembung, diare atau konstipasi, riwayat BPH benigma, prostat, hiperplasia batu atau kalkuli. Keempat, makanan dan cairan, tanda perubahan turgor kulit atau kelembapan edema umum bagian bawah, gejala peningkatan berat badan edema, penurunan berat badan dehidrasi mual, muntah anoreksia, nyeri ulu hati, penggunaan diuretik. Kelima, neurosensori, tanda gangguan status mental, contoh penurunan lapang perhatian, ketidakmampuan berkonsentrasi, kehilangan memori kacau, penurunan tingkat kesadaran azotemia, ketidakseimbangan elektrolit atau asam. Basat, gejala sakit kepala penglihatan kabur, kram otot atau kejang sindrom, kaki gelisah. 6. Nyeri atau kenyamanan, tanda perilaku berhati-hati atau distraksi gelisah, gejala nyeri tubuh, sakit kepala. 7. Pernafasan, tanda napas pendek, gejala takipnia dyspnea, peningkatan frekuensi kedalaman pernafasan kusmaul, napas amonia, batuk, produktif dengan sputum kental, merah muda, edema paru. Kedelapan, keamanan, tanda demam sepsis, dehidrasi petekia, area kulit ekimosis pruritus, kulit kering, gejala adanya reaksi transfusi. D. Diagnosa keperawatan. 1. Hipervolemia. 2. Resiko penurunan curah jantung. 3. Resiko defisit nutrisi. Intervensi keperawatan. 1. Diagnosa pola napas tidak efektif. 2. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil. 1. Dyspnea menurun. 2. Penggunaan otot bantu napas menurun. 3. Pemanjangan fase ekspirasi menurun. Keempat, frekuensi napas membaik. 5. Kedalaman napas membaik. Intervensi, manajemen jalan napas 101.011. Observasi, monitor pola napas, frekuensi, kedalaman, usaha napas, monitor bunyi napas tambahan misalnya gurgling, mengi, wheezing, ronci kering, monitor sputum, jumlah, warna, aroma, terapeutik. Pertahankan kepatenan jalan napas dengan head tile dan chin lift, gel truss. Jika curiga trauma fraktur servikal, posisikan semi-fowler atau fowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada. Jika perlu, pembahasan selanjutnya ada keracunan dan overdosis. Langsung saja ke pembahasannya. Ada definisi keracunan dan overdosis. 1. Keracunan didefinisikan sebagai masuknya zat racun ke dalam tubuh
yang menyebabkan efek berbahaya atau mengganggu fungsi organ. Keracunan tidak ditentukan oleh jumlah, jenis, frekuensi, dan durasi yang terjadi, dan dapat terjadi secara disengaja atau tidak disengaja, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Kedua, overdosis. Overdosis adalah terjadinya gejala keracunan yang terjadi akibat keracunan obat atau zat lain yang melebihi dosis yang diterima oleh tubuh. Konsumsi atau penggunaan obat, alkohol, atau zat adiktif lainnya dalam jumlah yang melebihi dosis yang disarankan atau melebihi kapasitas tubuh untuk mengolahnya. Selanjutnya ada etiologi keracunan. 1. Paparan racun lingkungan. 2. Makanan dan minuman tercemar. Ketiga, obat-obatan atau bahan racun. 4. Keracunan zat kimia rumah tangga. 5. Tumbuhan atau jamur beracun. B. Overdosis. 1. Obat-obatan resep bebas. Kedua, alkohol. 3. Narkoba. 4. Suplementasi berlebihan. Selanjutnya manifestasi klinis. A. Keracunan. 1. Tidak merespon pada sentuhan dan suara. Kedua, wajah pucat. 3. Tidak bernapas selama 3-5 menit. 4. Bernapas lambat, kira-kira 2-4 kali dalam 1 menit. Kelima, keluar busa dari mulut. 6. Sakit atau seperti ada tekanan yang sangat kuat di dada. Ketujuh, menggigil. 8. Keringat dingin mengalir deras. 9. Pingsan. 10. Kejang-kejang. B. Overdosis. 1. Perubahan drastis pada tanda-tanda vital tubuh. Kedua, napas pendek dan terburu-buru, sulit bernapas, atau bernapas justru melambat. 3. Mual. 4. Muntah dan beberapa bisa muntah darah. 5. Kram perut. 6. Diare. 7. Pusing. Ke-8. Hilang keseimbangan. Patofisiologi. Absorpsi racun adalah jumlah racun yang tidak berubah yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh darah dari lokasi paparan. Biasanya, racun dalam bentuk larut dapat dengan mudah diabsorpsi oleh jalur penyerapan utama racun yang mencakup kulit, paru-paru, dan saluran cerna. Dari sana, racun mati bersama darah ke saluran tubuh dan kemudian bergerak lebih jauh melalui sistem sirkulasi. Selanjutnya komplikasi. 1. Komplikasi sistemik. Gagal ginjal, gagal jantung, gagal napas, shock hipovolemik. 2. Komplikasi neurologis. Kerusakan otak, kejang, koma. 3. Komplikasi gastrointestinal. Muntah, diare, pendarahan gastrointestinal. 4. Komplikasi psikologis. Depresi, ansietas, psikosis. 5. Komplikasi lain, infeksi, kerusakan hati. Selanjutnya ada penata laksanaan keracunan 1. Airway, faktor paling banyak yang berpengaruh terhadap kematian akibat overdosis obat dan keracunan, yaitu karena kehilangan refleksi perlindungan jalur napas yang disebabkan oleh lidah yang kaku to breathing. Pada pasien dengan kadar PKO2 darah yang naik, misalnya 60 mm Hg, dapat mengindikasikan pernafasan perlu dibantu dengan ventilasi. Kelanjutannya 3. Circulation, sirkulasi yang cukup dapat diuji dengan mengukur tekanan darah, denyut nadi, dan ritme. Jika denyut nadi pasien tidak teraba, lakukan cardiopulmonary resuscitation CPR dan lakukan advance cardiac life support ACLS jika terjadi aritmia dan shock. 4. Dekontaminasi. Dekontaminasi bertujuan untuk mengurangi absorpsi racun yang ada di dalam tubuh. Pertama, dekontaminasi permukaan. 2. Dekontaminasi saluran cerna. Kemudian ada penata laksanaan overdosis. 1.
pertahankan jalan napas dan ventilasi. Kedua, absorpsi dan keluarkan obah. 3. Perawatan pada pasien tidak sadar, fisioterapi, dan mempertahankan keseimbangan cairan untuk fungsi ginjal dan mengatasi syok. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, CT scan. Yang ketiga, osmolalitas serum. Yang keempat, pemeriksaan EKG. Selanjutnya, ada asuhan keperawatan, keracunan dan overdosis. A. Pengkajian. Pengkajian merupakan tahap yang paling menentukan. Bagi tahap berikutnya, B. Riwayat kesehatan. Pada klien yang mengalami overdosis dan keracunan, ada beberapa hal yang harus dikaji, yaitu riwayat keracunan dan overdosis. Kaji bahan racun apa yang digunakan, kaji obat apa yang dikonsumsi sehingga menyebabkan overdosis. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama opioid, 2 kolinergik, 3 antikolinergik. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama laboratorium, yang kedua CT scan, yang ketiga osmolalitas serum, yang keempat pemeriksaan EKG. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. 1. Pola nafas tidak efektif. 2. Gangguan pertukaran gas. Ketiga, perfusi perifer tidak efektif. Yang terakhir ada intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatannya yaitu hipervolemia. Selanjutnya tujuan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status cairan membaik dengan kriteria Hasik. Pertama, ortopnea menurun. 2. Edema perifer menurun. 3. JVP meningkat membaik. Kemudian ada intervensi manajemen hipervolemia. Yang pertama ada observasi. Pertama, periksa tanda dan gejala hypervolemia MIS, ortopnea, dyspnea, edema, jota BPCVP meningkat, refleks hepatojugular positif, suara napas tambahan. 2. Identifikasi penyebab hypervolemia. 3. Monitor status hemodinamik MIS, frekuensi jantung, tekanan darah, MAP, CVP, PAP, PCWP, KOCI. Jika tersedia. 4. Monitor intake dan output cairan. 5. Monitor tanda hemokonsentrasi MIS, kadar natrium, BUN, hematokrit, berat jenis urin. 6. Monitor tanda peningkatan tekanan onkotik plasma MIS, kadar protein dan albumin meningkat. Ketujuh, monitor kecepatan infus secara ketat. 8. Monitor efek samping diuretik MIS, hipotensi ortostatik, hipovolemia, hipokalemia, hiponatremia. Ke-9, terapeutik. Ke-10, timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama. 11. Batasi asupan cairan dan garam. Ke-12, tinggikan kepala tempat tidur 30-40 derajat. Kemudian edukasi. 1. Anjurkan melapor jika haluaran urin 0,5 ml per kilogram jam dalam 6 jam. Kedua, anjurkan melapor jika BB bertambah 1 kg dalam sehari. 3. Ajarkan cara membatasi cairan. Selanjutnya kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian diuretik. Kedua, kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik. Ketiga, kolaborasi pemberian continuous renal replacement therapy CRRT jika perlu.